Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini Komnas HAM menjadwalkan pemanggilan terhadap Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk meminta laporan hasil uji balistik atas senjata dan peluru saat menembakkan di rumah Irjen Verdi Sambo. Dan kita langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sidabariba di Komnas HAM untuk informasi selengkapnya. Sisilia, apakah pemeriksaan Puslapfor telah selesai atau bagaimana? Ya, Dela dan Febrian, untuk saat ini pemeriksaan dan penggalian informasi yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri kembali dilakukan pemeriksaan karena tadi sempat jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Namun pemeriksaan hari ini tadi dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan kembali dilangsungkan pada hari ini. Komnas HAM menggali informasi dari Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor untuk senjata maupun peluru yang digunakan pada saat penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo 8 Juli 2022 yang lalu. Tujuannya tentu untuk menggali siapa sebenarnya pemilik dari senjata tersebut karena nanti juga akan disampaikan laporan mengenai data terkait dengan kepemilikan senjata, kemudian juga untuk mengetahui sudut tembak, jarak tembak, sebaran dari serpihan peluru tersebut, dan nanti tentunya akan dicocokkan apakah serpihan peluru tersebut ketika dilakukan uji balistik oleh pihak dari Puslapfor sesuai dengan luka yang dialami oleh Brigadir Joshua pada saat kejadian. Diketahui juga pada saat kejadian 8 Juli lalu, Barada Eliezer menembakkan atau melepaskan tembakan, ada 5 tembakan yang dilepaskan, sementara Brigadir Joshua ada 7 tembakan yang dilaporkan dilepaskan oleh Brigadir Joshua. Nah, inilah yang kemudian akan dicocokkan oleh pihak dari Komnas HAM terhadap laporan dari uji balistik yang dilakukan oleh pihak dari Laboratorium Forensik Mabes Polri. Sebenarnya ini merupakan penjadwalan ulang atas pemeriksaan sebelumnya. Pihak dari Komnas HAM sebenarnya sudah menjadwalkan untuk pemeriksaan di hari Rabu 3 Agustus 2022 yang lalu. Namun pihak Labfor meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang karena masih mempersiapkan sejumlah dokumen ataupun sejumlah hal yang baru dilaporkan pada hari ini. Dan nanti sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pihak Komnas HAM baru akan menyampaikan kepada publik apa hasil dari pemeriksaan dan juga penggalian informasi pada hari ini atas Labfor. Febrian, Naila. Ya, Sisil, yang juga menarik untuk diketahui ini adalah bagaimana dengan rencana pemeriksaan lanjutan atas CCTV kejadian. Apa informasi yang Anda dapatkan? Iya, memang sebelumnya atau pada pekan lalu hari Rabu pihak dari Komnas HAM sudah melakukan penggalian informasi dan juga pemeriksaan terhadap cyber Barreskrim Mabes Polri dan juga digital forensik dari Labfor Mabes Polri untuk mengetahui terkait dengan CCTV dan juga sejumlah telepon genggam yang digunakan sebagai barang bukti akibat dari penembakan yang terjadi. Proses pemeriksaan tersebut yang dilakukan pekan lalu belum selesai sepenuhnya, masih sekitar 80%, sehingga ada 20% informasi yang harus dipenuhi oleh pihak Komnas HAM dan harus terus digali. Dan ternyata hari ini juga bersamaan dengan penggalian informasi dari tim Labfor terkait dengan hasil uji balistik, pihak dari Komnas HAM juga turut mencari informasi dari pihak cyber. Ini juga telah dikonfirmasi dari pihak Komnas HAM. Tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengonfirmasi bahwa tim cyber juga telah berada di Komnas HAM sejak pagi tadi untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan CCTV dan juga sejumlah telepon genggam. Tidak hanya itu, kami juga melihat tadi kehadiran dari Kepala Divisi Informasi, Teknologi dan Komunikasi dari Mabes Polri, Irjen Slamet Uliadi, yang juga telah tiba sejak pagi tadi di Komnas HAM untuk memenuhi panggilan dari pihak Komnas HAM sehingga dapat digali lebih lanjut mengenai CCTV. Mengingat kemarin Naila dan juga Febrian, Kapolri sempat mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa pihak kepolisian ternyata telah mengetahui siapa polisi yang mengambil CCTV yang rusak di Pos Satpam di kediaman dari Irjen Verdi Sambo, dan inilah yang kemudian nanti akan lebih lanjut didalami oleh pihak Komnas HAM. Tidak hanya CCTV yang disebutkan rusak itu saja, namun juga siapa sebenarnya pihak yang mengambil CCTV tersebut. Artinya pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini memang merupakan pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan yang sebelumnya sudah dilakukan pada pekan lalu untuk CCTV dan juga sejumlah perangkat elektronik lainnya.
Tidak hanya itu, tentu tadi yang menarik, Febrian dan Naila, kami sempat bertanya apakah Komnas HAM akan memeriksa lebih lanjut 25 anggota kepolisian yang disebutkan Kapolri kemarin tidak profesional dalam penanganan kasus Brigadir Joshua. Pihak Komnas HAM menyebutkan bahwa memang sampai saat ini belum ada penjadwalan untuk pemeriksaan 25 anggota kepolisian tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan setelah sejumlah tahapan dilakukan oleh Komnas HAM atau sejumlah pemeriksaan dilakukan oleh Komnas HAM, maka nanti akan dilakukan penjadwalan ataupun pemanggilan pemeriksaan penggalian informasi dari 25 anggota kepolisian ini, baik itu perwira tinggi maupun perwira menengah. Karena setelah proses ini masih ada proses lainnya yang akan dilakukan oleh Komnas HAM, belum lagi memanggil Irjen Verdi Sambo, kemudian istrinya, dan juga sejumlah pihak lainnya. Sehingga nanti untuk 25 anggota kepolisian yang disebutkan tidak profesional ini tidak menutup kemungkinan akan segera dipanggil pula oleh Komnas HAM. Demikian Naila dan Febrian. Baik, terima kasih Sisilia Sindabariba atas laporan Anda langsung dari Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta. Selamat kembali bertugas.